Anda masih bersama Dialog Pemilu, saya Friska Aswari, dan kita masih bersama dengan 3 tamu istimewa, yakni pengamat politik Sukaharjawo, Bapak Arjai dan juga Puspa Negara. Saya ingin tanya nih, tadi kita udah banyak banget ngomongin soal baliho, spanduk, belusukan, kemudian juga ada dialog kepada mahasiswa atau masyarakat. Ada tidak sebenarnya strategi kampanye yang lain yang bisa ditempuh oleh partai politik atau caleg, Pak? Ini ide saya ya, tapi barangkali ini ide agak mahal juga. Saya sering melontarkan bahwa calon anggota legislatif itu berkunjunglah pertama ke desa, dan juga saya sudah ngomong di mana-mana soal ini, melihat bagaimana karakter desa itu, apa potensinya, dan kemudian ketika masuk ke desa itu bawalah seorang ahli gitu. Dampingi oleh seorang ahli. Nah, misalnya kalau desa itu di Pupan lah, katakan Galiukir dan sebagainya, itu yang banyak ada kopi, cengkeh, kemudian apalagi itu coklat, bahwa ahli di bidang cengkeh, kopi, dan coklat itu ceramahi masyarakat, sehingga dia akan terkesan, terkena, langsung terekam sampai bertahun-tahun, karena menyentuh langsung apa yang ada di lingkungannya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apa yang dibutuhkan. Nah, kita harus paham dengan lingkungan dulu, baru kemudian kita ajak ahli itu untuk berbicara. Jadi ada manfaatnya. Bisa kita transfer pengetahuan kepada masyarakat, dan dengan sendirinya dia akan ingat, oh, caleg ini betul-betul memperkaya pengetahuan kami. Itu salah satu ide yang barangkali nantilah 5 tahun lagi mungkin bisa diperhatikan. Kalau sekarang kan mungkin sudah mepet sekali lagi 2 bulan gitu ya. Ini kan sangat penting ya untuk mencerdaskan masyarakat. Bukan sekedar memperkenalkan diri, tapi juga memperbaiki bagaimana kekeliruan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Kalau misalnya orangnya di perikanan gitu ya, sama ahli perikanan kita kasih gitu. Nah, jadi itu. Jangan kemudian caleg itu datang-datang kemudian memberikan semen, sumbangan, gong, ketika kalah gongnya tarik lagi. Dan saya sering sekali mengatakan begitu. Nah, jadi inilah semacam strategi yang mengandung pengetahuan, agak intelek lah sekarang sedikit, karena masyarakat juga sudah semakin cerdas. Tapi saya katakan barangkali ini ide yang agak mahal. Tapi kalau memang ingin berproses dan mempunyai investasi sosial di masyarakat, cobalah ide seperti itu gitu. Sehingga masyarakat betul-betul terkesan dengan apa yang kita lakukan. Jangan sekarang tiba-tiba muncul kemudian minta dipilih, kalau nggak dipilih nanti bagaimana. Nah, itu apalagi sampai bikin konser dangdut atau konser-konser yang lain. Nah, itu kan hanya sekedar. Tapi kenapa tidak terkesan bahwa banyak politisi yang menganggap bahwa masyarakat itu adalah pemilih yang emosional, bisa dipengaruhi oleh hal seperti itu, tidak memiliki jaringan politik. Masa transisi kita, ini kembali saya ngomong soal sejarah politik di Indonesia ya, terutama Orde Baru yang selama 32 tahun seolah-olah menekan kebebasan masyarakat dalam berpolitik. Nah, ketika kemudian terjadi reformasi seperti sekarang, masyarakat masih bertransisi gitu. Kebingungan, mana yang harus saya pilih, apakah mereka yang memberikan saya hadiah atau betul-betul dengan hati nurani saya. Sebab coba, basis kita tuh ada di adat ya. Kalau misalnya adat sudah berhasil dipengaruhi oleh politik, kita tidak bisa apa-apa, karena kita seolah-olah adat itu mengkerengkeng kita gitu. Jangan sampai. Nah, saya harapkan jangan sampai seperti itu. Saya selalu berpesan kepada mahasiswa atau masyarakat, tolong gunakan hati nurani Anda, gunakan pikiran Anda untuk melihat bagaimana si caleg tersebut. Kalau memang dalam pandangan Anda itu baik, silakan pilih. Dan cara untuk mengetahui dia itu kan sebenarnya ya berdiskusi dengan rekan di warung dan sebagainya, kan itu yang harus kita lakukan agar mengetahui bagaimana kualitas daripada caleg bersangkutan. Jangan semata-mata hanya karena diberikan bantuan itu kita memilih, itu sangat salah. Apalagi yang serangan pajar yang 5 menit sebelumnya dikasih 20.000, tiba-tiba ini kan murah sekali dong. Terlalu murah harga suara kita, karena begini, suara kita itu akan menentukan 5 tahun gitu. Jadi kalau masyarakat sudah semakin cerdas dengan cara pemilihan itu, 5 tahun ke depan itu negara mungkin akan lebih baik. Negara akan baik kalau kan politisnya bagus gitu, dan itu yang harus kita lihat. Mencari politis yang bagus ini yang mungkin agak kesulitan sekarang. Caranya itu kan kita melihat bagaimana cara dia berkomunikasi dengan masyarakat gitu. Jangan yang suka nyelokcak itu nggak usah lah. Jadi ya A, B, C itu semuanya dilihatkan, itu ya nggak benar juga. Gitu. Ada Jawa, dan pemirsa kami juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi, bisa melalui Twitter kami di @dialogpemilu atau via telepon di 237706, atau dapat pula via SMS di 0878 613 44829. Baik, kita baru saja menerima telepon. Selamat sore. Selamat sore, Om Swastiastu. Selamat sore, Dialog Pemilu. Selamat sore, Om Swastiastu. Om Swastiastu, dengan siapa ini? Pak Rai di Galung. Ya, silakan Pak Rai. Terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh bapak-bapak narasumber tadi. Tetapi sebenarnya menurut
menurut Tiang nih, di pemilih itu ada dua tipe nih. Tipe yang memang orang politik dan tipe orang yang tidak politik. Kalau orang politik, pasti politik apa yang dia miliki, dia yakini, pasti itu akan dipilih. Yang jadi masalah orang yang tidak bergerak di politik ini, kalau berdasarkan pengamatan kami di lapangan, dengan baliho, spanduk itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya sekali nih. Tidak ada pengaruhnya sekali. Justru sekarang karakter dan tipe daripada calon itu yang memegang peranan penting, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak pengamat politik tadi. Memang itulah sebenarnya harus dilakukan, karena seperti sekarang dengan uang itu, sekarang dikasih uang oleh caleg A, lagi 1 minggu datang caleg B, lagi 1 minggunya datang caleg C, semua ngasih uang. Pada akhirnya yang nggak dikasih ngasih uang yang akan bisa dicoblos, itu permasalahannya. Ya, itu permasalahan biasanya berdasarkan masukan dari teman-teman, informasi. Nyanyi teko ngabo pes trimo, masalah nyoblos ya di kotak suara nanti. Gitu. Memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Bapak pengamat tadi, memang begitu seharusnya, dan memang inilah sebenarnya sayangnya sekali kalau caleg-caleg itu turun setelah begitu menjelang pemilu. Itu permasalahannya. Coba dia sudah interaksi kepada masyarakat lebih awal, mungkin lebih gampang. Itu mungkin bisa menurut saya sendiri, dan khususnya Pak Puspo, saya Sungi Jepon, memang pergerakan beliau cukup bagus di lapangan. Cuma sayang sekali daerahnya bukan daerah majelis partainya, sehingga dia harus mencari, apalagi maju ke 31, harus mencari ke daerah-daerah yang lain yang lebih luas lagi untuk bisa lolos. Selamat semuanya, khususnya Pak Puspo. Terima kasih. Baik, Pak Rai, terima kasih. Ya, kita tampung dulu pertanyaan juga komentarnya, kan kita langsung jawab di akhir nanti. Nah, saya tertarik nih melanjutkan Pak Sukarjawa tentang politik transaksional. Pak Arjaya, pandangannya. Oke, rupanya ada telepon lagi. Kita angkat dulu. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Swastiastu. Ya, Om Swastiastu, dengan Sira. Pak Ketut Sadio dan Pak Sarya. Silakan. Oh, begini, Bu, ya. Apa yang memang saya tertarik sekali dengan apa yang diperbincangkan tadi. Tapi nampaknya kalau pengamatan saya pribadi, mudah-mudahan apa yang saya amati itu salah ya. Mungkin sekarang sudah titik nadir, Pak, kepercayaan masyarakat terhadap caleg, anggota DPR, dan lain sebagainya, termasuk eksekutif. Mungkin apa yang mereka pertontonkan di pusat sampai di daerah, itu memuakkan, Pak, ya. Barangkali mungkin perkecualian dengan Pak Arjaya dengan Pak Puspo, mungkin tidak semua ya, mungkin ya. Ya, sebab termasuk juga punya yang berkontribusi juga masyarakatnya, Pak. Apa yang disampaikan dengan Bapak tadi, masyarakat sekarang sudah pragmatis situasional, Pak, ya. Suara masyarakat di desa itu ditenderkan, Pak, ya. Tidak ada gimana program adu visi misi dan lain sebagainya. Dulu ditenderkan, Pak. Ada sekarang bawa 2 juta diterima, besok yang 5 juta bawa itu yang menang. Besok lagi dibelikan gong, itu yang lebih menang lagi gitu. Nah, makanya saya harapkan Bapak-Bapak yang di depan tadi, apa yang dia sampaikan dari Bapak Sukarjawa ya, memang itu adanya. Marilah kita berpolitik pakai hati nurani membangun Bali. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Arjaya dengan udang polengnya tadi ya. Nah, itu yang lebih penting ya. Jangan ada dusta di antara kita. Sekarang kan semua Swastiastu nyakut Panglima, Pak, ya, belusukan dan lain sebagainya. Hanya mungkin yang sudah punya uang, orientasinya prestis, Pak, oriented. Yang belum punya uang, finansial, begitu. Nah, itu yang saya harapkan, sekali lagi, saya harapkan Bapak Arjaya dan Pak Puspo Nagara jangan sampai terlibat yang lain-lain itu. Hati nurani, kita beragama ini hukum karma, itu yang pegang teguh. Kedua, Pak, saya sampaikan beberapa saran, karena saya kritik pada TPRI ini ya, karena saya tidak sampai termasuk juga pengawasan dari Bapak Arjaya dan Pak Puspo Nagara terhadap TPRI Bali. Mohon kumandangkan Trisanyo 3 kali, Pak, ya, Bu, ya. Pagi, siang, TV yang nasional aja bisa saya lihat. TPRI yang notabene penyiaran publik tidak menyiarkan Trisanyo. Satu lagi, saat Warta Bali, apapun mana mata acaranya, harus mengucapkan salam Om Swastiastu. Warta Bali dicatat, Bu, tidak mengucapkan Om Swastiastu, dan terima kasih, Mas Sandi. Nanti saya akan bisa ke TPRI kalau tidak ditelanjuti kritik saya. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih, Bapak. Dan kalau untuk Chris Sandi sebenarnya sudah ya, cuman memang untuk saran yang tadi akan kita pertimbangkan lagi tentu. Tapi sekali lagi terima kasih. Dan kita lanjut lagi nih, Pak Arjaya, tentang politik transaksional.
Iya, sebenarnya begini. Saya sangat kukuh bahwa partai politik itu adalah bagian dari perjuangan. Proses perjuangan itu ada wadahnya partai politik. Nah, kemudian dari partai politik ini kalau sudah tidak berproses, ya bukan partai politik itu. Jadi ada hal yang esensi. Jadi masyarakat menilainya, oh ini akan menjadi transaksional karena apa? Karena pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik, kemudian pemahaman masyarakat ini belum nyambung. Itu. Jadi ada hal yang belum nyambung di masyarakat, pemahaman terhadap politik itu apa, kemudian dari partai politik juga politik itu apa. Jadi ini yang belum nyambung. Sangat perlu. Ya, sangat berbeda. Nah, kalau nyambung ya ini saya terkesan dengan apa yang disampaikan Aristoteles zaman dulu, bahwa kalau trias politika atau demokrasi ini antara pelaksana dengan yang akan dipakai objek dalam demokrasi ini tidak nyambung, ya banditlah yang akan berkuasa. Jadi maksudnya apa? Karena apa? Karena kekuatan suara, kekuatan banyak-banyakan suara. Jadi yang mampu meraup suara atau yang mampu memaksa orang untuk memilih dirinya, inilah yang akan menjadi pemenang. Bukan yang mampu mempengaruhi, tapi yang mampu memaksa. Kan itu yang akan terjadi. Ya sehingga apa? Sehingga proses ini masyarakat harus diberikan bahwa ada proses. Anggaplah partai PDI Perjuangan. Oh, proses pencalonannya ini loh. Oh, ini dari kader desa, kemudian kader kecamatan, kemudian menjadi kader kabupaten, kemudian menjadi kader provinsi, jelas penjenjangannya. Nah, dari penjenjangan ini masyarakat sudah bisa menilai kalau partai ini menjadi proses perjuangan. Seperti tadi saya sampaikan, ada advokasi, ada pendampingan. Kemudian secara psikologi masyarakat didampingi oleh partai politik, didampingi oleh orang partai politik, apalagi partai politiknya ini punya grassroots, punya kekuatan tidak hanya di masyarakat tapi juga di pemerintahan. Ini akan menambah kepercayaan masyarakat. Ada pendampingan. Nah, sekarang terjadi pengkebiran sehingga apa? Masyarakat menjadi tidak percaya. Nah, ini tren ini yang dari 99 masyarakat percaya dengan demokratisasi, kemudian menurun, ini harus dinaikkan kembali dengan apa? Dengan peran partai politik itu sendiri. Nah, dengan pemilihan langsung dan dengan tarung bebas ini bukan ke partai politik pertarungannya, kepada individu-individu di dalam partai politik. Kemudian nanti setelah terjadi itu individu-individu antar partai politik. Nah, ini proses transisi ini terjadi terus dalam pemilihan transisi, kemudian dalam mereka melaksanakan tugas transisi akan sangat sulit melebur merah, kuning, hijau ini menjadi merah putih dalam satu bidang hal itu. Ini yang saya ingin sampaikan, bahwa begitu mereka duduk di gedung dewan, mereka harus merah putih. Begitu dibuka bajunya, bukan lagi kelihatan warna merah, warna hijau, warna kuning, tapi merah putih untuk kepentingan masyarakat. Itu. Nah, sekarang beda. Jadi masih kental betul bahwa oh ini instruksi, ini yang lain sebagainya. Padahal sebenarnya perlu pemahaman, perlu penyampaian. Dari apa? Logikanya masuk. Makanya kalau kita bacalah bukunya Tan Malaka, antara materialnya, antara dialektikanya, kemudian logikanya ini harus match menjadi satu. Kasat matanya seperti apa, dialektika penyampaiannya dua sisinya seperti apa, kemudian logikanya, logika antara penyampai dengan masyarakat yang menerima ini harus nyambung gitu loh. Jadi ada hal yang kasat mata, tapi kita selalu akan bawa ke nilai-nilai yang di luar kasat mata. Nah, inilah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat ini, ya mohon maaf, menjadi pudar, menjadi berkurang terhadap partai politik. Begitu terhadap pemerintah, karena pilarnya adalah partai politik. Jadi yang bertanggung jawab ini harus partai politik ini bertanggung jawab terhadap situasi yang terjadi. Nah, seperti tadi banner, baliho, ini merupakan muara dari bahwa dia sendiri tidak percaya diri. Partai politik tidak percaya diri, apalagi yang menjadi kandidat ini kepercayaan dirinya karena partai politik tidak dipercaya. Bagaimana mereka bisa melebihi kepercayaan masyarakat kepada dirinya, bukan kepada partainya. Nah, coba kita lihat sekarang, kegiatan partai sangat jarang, tapi kegiatan kandidat Simokramo kalau dulu, ya mohon maaf, partai politik ini bergerak seolah-olah ada si A, si B, si C dalam satu partai politik. Yang ditonjolkan itu adalah partainya. Nah, sekarang yang ditonjolkan itu adalah individu-individunya. Berarti sebenarnya partai politik harusnya. Nah, jadi di mana proses perjuangannya ini yang harus menjadi pembelajaran ke depan. Jadi masyarakat dalam proses ini akan menjadi paling lebih paham. Begitu pada titik
seperti tadi saya sampaikan, antara pelaksana, antara wadah, kemudian dengan masyarakat ini nyambung. Nah, disinilah terjadi demokratisasi yang sejujurnya dan sebenarnya. Itu. Oke, menarik sekali Pak Jaya, cukup komprehensif. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.